إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufetedu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih ibadah dalam madhab Syafi'i karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala. Masih di pembahasan sholat sunnah. Di sesi sebelumnya sudah kita bahas ada sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu. Kemudian ada sholat sunnah yang lain, yaitu sholat sunnah yang mengiringi fardu. Sholat fardu di sini juga dinamakan rawatib, kan tapi tidak muakkad sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang muakkad telah kita baca, itu ada 2 rakaat sebelum subuh, kemudian apa yang muakkad lagi 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum Jumat, kemudian 2 rakaat setelah zuhur atau setelah Jumat, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Nah, ada sholat sunnah lain yang juga mengiringi sholat fardu tapi tidak muakkad, ya. Sehingga kita prioritaskan mengerjakan yang muakkad, ya. Kalau masih berkesempatan dan maka kita disunahkan untuk sholat juga yang sunnah rawatib yang tidak muakkad, ya. Maka musannif rahimahullah mengatakan wa yustahabu, disunahkan, wa yustahabu ziyadatu rakaataini qabla zuhri awil jum'ati wa raka'ataini ba'dahu aw ba'daha wa arba'in qabla al-asri wa raka'ataini qabla al-maghrib wa qabla al-isya. Nah, kita tulis dulu ini yang ar-rawatib yang ghairu muakkadah. Ar-rawatib yang tidak muakkad, ya. Ya, kita lihat di sini ziyadatu raka'ataini qabla al-zuhri. Ya, 2 rakaat yaitu qabla raka'ataini, ya. Itu ziyadatu ditambah raka'ataini qabla zuhri. Raka'atani qabla zuhri. Ya, jadi di sholat qabla zuhur ini 4 rakaat. Yang 2 rakaat ini muakkad, yang 2 rakaat lagi ghairu muakkad, ya. Jadi totalnya memang 4 rakaat. Yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat lainnya tidak muakkad. Kemudian beliau mengatakan qabla zuhri awil jum'ah, ya. Awil jum'ah ini juga masuk ketika sholat Jum'ah. 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum Jumat. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhri. Rakaat ini ba'da zuhri awil jum'ah. Ya. Atau setelah Jumat. Nah, ini juga sama. Ba'da zuhur ini ada 2 rakaat, 2 rakaat yang muakkad. Tapi ada 2 rakaat yang tidak muakkad.
sehingga totalnya juga 4 rakaat. Wa arba'in qoblal asri, 4 rakaat, 4 rakaat qoblal asri. Empat rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat ini qoblal maghrib. 2 rakaat qoblal maghrib. Kemudian juga qoblal isya. Rakaatani qoblal isya. Nah, ini yang tidak muakkad ya. Jadi yang muakkad sudah pernah kita sebutkan, jumlahnya ada 10 ya, 10 rakaat. Ini kalau kita lihat, ini jumlahnya rakaat ini 2 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat 2. 4 rakaat sebelum asar 4. 2 rakaat sebelum maghrib 2. 2 rakaat sebelum isya 2. Ya, sehingga totalnya ini ada 2, 4, 8, 10, 12. Ya, 12. Yang tidak muakkad 12 rakaat, yang muakkad 10 rakaat. Ya. Yang muakkad sudah pernah kita tulis ya. Yang muakkad ada 2 rakaat sebelum, tadi sudah kita sebutkan ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Totalnya ada 10 rakaat. Nah, yang tidak muakkad ada 12 rakaat. Nah, banyak. Artinya dengan kita mengetahui ilmu ini ya, maka ini sebagai satu peluang bagi kita untuk memperbanyak sholat ya, memperbanyak sholat. Dan ini masing-masing ada dalilnya, sehingga perlu kita perhatikan untuk bisa kita amalkan. Yustahabu ziyadatu rawatib, ziyadatu ya, tambah ya, yaitu rawatib yang tidak muakkad ya. Ada di situ 2 rakaat sebelum maghrib ya, di surah Al-Kahf disebutkan khafifatain, ringan sebelum maghrib. Kemudian juga 2 rakaat sebelum isya ya. Ya, 2 rakaat sebelum isya, dan disunahkan diakhirkan ya, setelah ya, menjawab azan ya. Setelah menjawab azan. Jadi ketika kita ingin melakukan qobliyah ini disunahkan dilakukan tuh setelah menjawab azan, sehingga kita ketika masuk masjid atau kita masih mendengarkan azan, maka kita dengarkan azan, kita tirukan ya, kita jawab. Setelah selesai baru kita sholat qobliyah ya, disunahkan untuk menunda sampai selesai menjawab azan, menjawab muadzin. Kemudian juga qobliyah ini ya, disunahkan dilakukan setelah fardu ya, setelah fardu jika khawatir terluput keutamaan takbiratul ihram ya. Jadi qobliyah, sholat qobliyah itu disunahkan dilakukan setelah jawab muadzin ya. Demikian pula disunahkan dilakukan setelah sholat fardu jika khawatir kalau dilakukan sebelum sholat fardu dia terluput takbiratul ihram. Sehingga ini menunjukkan bahasanya keutamaan mendapatkan takbiratul ihram adalah suatu keutamaan yang perlu kita pikirkan dan perlu kita kejar, sampai-sampai ketika kita khawatir tidak bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihram gara-gara kita melakukan sholat qobliyah, maka kita ditunda. Karena sholat qobliyah itu waktunya membentang ya, membentang sampai selesai waktu sholat fardu, sehingga sholat qobliyah bisa dilakukan setelah sholat fardu, dan itu bukan qadha ya, masuk kategori ada
ya. Setelah sholat fardu kita masih bisa sholat qobliyah. Ketika kita terluput tidak bisa sholat qobliyah. Maka ini ada satu informasi yang perlu kita amalkan ketika kita tidak berkesempatan sholat qobliyah sebelum fardu. Maka kita usahakan untuk bisa lakukan setelah sholat fardu. Dalil-dalil yang mendasarinya agar kita bisa termotivasi untuk melakukan sholat-sholat rawatib ini meskipun tidak muakkadah. Ya, tadi disebutkan ada sholat 2 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jumat dan setelah zuhur atau setelah sholat Jumat. Kita lihat di sini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa raka'ataini qabla al-ghadati dan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan di hadis ini riwayat Bukhari tidak meninggalkan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya, meskipun dalam mazhab Syafi'i 4 rakaat sebelum zuhur ini 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya yang lain tidak muakkad. Tapi ketika kita lihat hadis ini, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tentunya ini adalah satu dasar yang kuat untuk tidak melupakan 4 rakaat sebelum zuhur. Karena dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Kemudian hadis Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawuhi. Ya, beliau bertanya pada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat Nabi, sholat sunnah Nabi. Sholat Nabi dan sholat sunnah Nabi. Maka Ibunda Aisyah mengatakan kana yusolli fi baiti qabla zuhri arba'an. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di rumahku 4 rakaat qabla zuhri. Summa yakhruju, kemudian beliau keluar fayusolli binas, kemudian sholat bersama mengimami orang-orang. Summa yadkhulu, kemudian masuk rumah lagi fayusolli rakaat ini, kemudian sholat 2 rakaat setelah zuhur. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla zuhri arba'an wa ba'da arba'an haramahullahu 'alan nar. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya 4 rakaat setelahnya setelah zuhur, maka Allah haramkan baginya neraka. Ini keutamaan yang besar. Demikian juga dari masih sama Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'ala nar. Sama dengan tadi, barang siapa bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan haramkan baginya yaitu neraka. Kemudian tentang sholat qobliyah Jum'ah, di sini riwayat Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'da arba'an. Ini yang ba'diyah ya. Barang siapa jika salah seorang di antara kalian sholat Jum'ah, maka dia sholat setelahnya 4 rakaat. At-Tirmidzi mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana yusolli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'da arba'an. Ibnu Mas'ud sholat sebelum Jumat 4 rakaat dan setelah Jumat juga 4 rakaat. Kemudian di sini disebutkan Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan wa dzahir annahu taqif. Zahirnya apa dilakukan Ibnu Mas'ud. Jadi ini ada hadis menyebutkan asar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sholat sebelum Jumat 4 rakaat dan setelah Jumat 4 rakaat. Al-Khatib Asy-Syirbini mengomentari
apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud zahirnya adalah tauqif. Tauqif itu adalah berdasarkan wahyu, ya, menunggu atau berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Maksudnya adalah beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perbuatan Ibnu Mas'ud itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini perkara yang perkara ta'abudi yang tidak ada ranah, tidak ada majal, tidak ada ruang untuk ijtihad. Artinya tidak mungkin Ibnu Mas'ud kemudian berijtihad untuk sholat 4 rakaat sebelum Jumat. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qabla dzuhri rakaataini wa ba'da rakaataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini tadi sholat apa? Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan juga ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kemudian yang berikutnya 4 rakaat sebelum asar. Wa arba qoblal asri. Ya. Dalil yang mendasarinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Di riwayat Tirmidzi. Ya. Jadi di sini orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah satu motivasi agar kita melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kemudian hadis Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala arba'i rakaatin qabla al-asri banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah. Barang siapa menjaga yaitu salat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan bangunkan baginya di surga 1 rumah. Riwayat Abu Ya'la. Dan 4 rakaat sebelum asar ini yang afdol adalah 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla asri 4 rakaatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat 4 rakaat sebelum asar, yafsilu bainahuma bitaslim alal malaikah al muqarrabin. Dipisah 4 rakaat tadi dengan salam, dipisah berarti 2 rakaat salam dengan salam kepada para malaikat al muqarrabin yang didekatkan. Wa man tabi'ahum dan pada orang-orang yang mengikutinya minal muslimin wal mu'minin. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian juga 2 rakaat sebelum maghrib. Ini juga ada kesunahannya, 2 rakaat sebelum maghrib, rakaatani qoblal maghrib. Ini hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Bukhari. Ya. Disebutkan dari Anas, kuna bil Madinah fa idza adzana al muadzin li sholatil maghrib ibtadaru as-sawari. Kami di Madinah dan ketika muadzin untuk azan untuk sholat maghrib, maka orang-orang pada bergegas menuju tiang-tiang masjid sebagai sutroh. Fayarqauna rakaataini, mereka sholat 2 rakaat. Hatta inna rajula al-gharib la yadkhulu al-masjida fayasibu anna sholata qad suliyat min kasrati man yusolliha. Sampai ada orang yang asing masuk itu menyangka sholat telah selesai karena banyak orang yang sholat. Kemudian hadis Abdullah al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan shollu qabla sholatil maghrib. Ada perintahnya, shollu qabla sholatil maghrib 3 kali. Shollu qabla sholatil maghrib liman sya'a bagi yang menginginkannya. Nah, ini ada perintah khusus. Kemudian qabla isya 2 rakaat sebelum isya. Ini ada dalil umum ya. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 azan ya, antara azan dan iqamah maksudnya ada salat. Baina kulli adzaini salatun. Tsumma qala fi salisah liman syaa. Ya. Jadi
beliau mengatakannya seperti itu. Sampai diulang, kemudian beliau mengatakan ya liman syaa, bagi yang mau. Ya, bagi yang mau. Jadi ini semua ini ada dalilnya. Yang tidak muakat ini ya ada motivasi di situ agar kita melakukannya. Maka setelah kita mengetahui tentunya sebagaimana telah kita ketahui belajar fikih adalah agar bisa imtisal al-awamir dan ijtinab an-nawahi. Itu mempermudah kita melakukan amal. Sehingga apa yang kita ketahui ini tentunya kita catat dan kita punya azam tekad niat untuk bisa melakukannya. Maka sholat yang sebegini banyak ini tentunya sulit kita lakukan ketika kita itu terlambat menuju masjid. Ya. Kita terlambat menuju masjid, ketika kita sudah sampai masjid sudah keburu iqomah sehingga kita tidak sempat melakukan sholat qobliyah. Ataupun ba'diyahnya kita tidak menyempatkan waktu untuk sholat ba'diyah, keburu melaksanakan atau mengerjakan hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Maka ini perlu ada satu tekad dan juga strategi cara agar kita bisa melakukan sholat sunnah yang sedemikian banyak dan dimotivasi didorong oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita baca di sesi kali ini. Masih ada sholat sunnah yang lain, insya Allah kita baca di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.